Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semuanya. Semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum Ananda memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini tentang penjumlahan vektor, yang mana pelajaran ini sudah kita mulai kemarin, ya, minggu kemarin, yaitu penjumlahan vektor secara grafis, cara menjumlahkan vektor dengan metode segitiga, cara menjumlahkan vektor dengan metode poligon, dan metode jajaran genjang. Nah, ketiga cara ini Ananda sudah mengetahuinya dengan video sebelumnya, ya. Terus sekarang kita masuk dengan penjumlahan vektor dengan secara analisis. Oke. Nah, gimana pula ya caranya dengan cara analisis ini? Mari kita lihat. Nah, sebelumnya ya, Ananda harus mengetahui dulu menentukan rumus sinus dan kosinus pada segitiga siku-siku. Nah, di situ segitiga, ada sebuah segitiga, di sini kita buatkan sudutnya alfa, terus di sini kita buatkan sudutnya theta. Kan segitiga ini berarti sini sudutnya 90, ya. Ini kita tidak tahu sudutnya alfa, di sini sudutnya theta. Terus ini namanya sisi A, yang ini sisi B, yang ini sisi C. Ingat, sisi A di samping sudut alfa, ya, ingat nih samping sudut alfa, dan sisi B di depan sudut alfa. Kalau kita lihat sudut alfa. Jika kita lihat sudut theta, berarti B sisi samping, theta berarti kalau A sisi depan theta. Nah, ini depan untuk theta, ya, ini namanya theta. Nah, terus yang C ini apa? Itu adalah sisi miring. Nah, kita sudah sama tahu persamaan dalil Pitagoras. Nah, yang mana cara menghitung C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kalau dari rumus ini kita mau mencari C saja, itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Lanjut. Nah, sekarang perhatikan sudut alfa, sudut di sini. Berarti ini samping, ini depan, ya. B depan, yang A adalah samping. Nah, sinus alfa. Apa itu sinus alfa? Sin B per C. Sinus alfa sama dengan B per C. Dari mana datangnya? Sin alfa, sin depan per miring. Sin demi, ingat ya. Sin demi. Sin demi, depan per miring. Sin alfa sama dengan depan per miring, sehingga sama dengan B sama dengan C sin alfa. Ya, sin alfa sama dengan B per C, atau B sama dengan C sin alfa. Oke, lanjut. Kalau gitu, cos alfa sama dengan cosami. Untuk alfa ya, cosami, samping per miring. Sampingnya adalah A, miringnya adalah C. Berarti cos alfa sama dengan A per C. Sehingga A sama dengan C cos alfa. Ini dari sini datangnya. A sama dengan C kali cos alfa. Nah, begitu juga dengan sudut. Kalau kita lihat sudutnya sudut theta. Nah, untuk sudut theta, sin theta sama dengan sin demi. Ingat ya, sin theta sama dengan sin demi. A per C, depan per miring. Kalau gitu, A sama dengan C sin theta. Oke, kalau gitu cos theta sama dengan kodami. Tuh ingat, perhatikan theta. Kodami. Datar per miring. Berarti cos theta sama dengan B per C. Sehingga B sama dengan C cos theta. Oke. Cara menguraikan vektor. Nah, kita mempunyai sebuah vektor kecepatan V. Nah, kita buatkan sumbu X. Ya.
Terus kita buatkan sumbu J. Nih. Ya. Nih, maaf. Kita buatkan sumbu X. Kita buatkan sumbu Y. Nah, di sini V itu membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. V membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Nah, di sini kita buatkan cara menguraikan vektornya ke sumbu X. Ya. Ini namanya Vx. Nah, terus ini namanya Vy. Ya. Ini namanya Vx, ini namanya Vy. Terus Vx sama dengan komponen vektor pada sumbu X. Vy sama dengan komponen vektor pada sumbu Y. A adalah alfa di sini, sudut yang dibentuk vektor dengan sumbu X positif. Ya. Terus besarnya komponen vektor di atas. Nah, ini besar tanda mutlak Vx sama dengan, nah sama dengan cara yang tadi, Vx sama dengan V cos alfa. Ya. Terus Vy sama dengan V sin alfa. V sin alfa. Vx sama dengan V cos alfa karena dia samping, Vx berada di samping alfa, berarti yang samping tadi cos Vx-nya. Kosami, cos alfa sama dengan samping per miring, berarti Vx-nya sama dengan V cos alfa. Nah, Vy sama dengan V sin alfa. Ya. Kita lanjutkan kepada latihan soal. Ada dua buah vektor gaya, F1 dan F2 bertitik tangkap di 0, seperti gambar di bawah ini. Tentukan resultan vektor tersebut dan sudutnya dari sumbu X positif. Nah, ini ada F1, nah, sama dengan 40 Newton, F2 sama dengan 20 Newton, F1 itu membentuk sudut 60 derajat, F2 itu membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu Y. Nah, F1 membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Nah, kita lihat ya pembahasannya. Sudut antara vektor F1 dan sumbu X positif adalah theta sama dengan 60 derajat. Maka F1X sama dengan F1 cos theta. Nah, 40 kali 0,5 sama dengan 20. Ya. Terus F1Y sama dengan F1 sin theta. Berarti F1-nya sama dengan 40. 40 kali sin theta. Sin 60 itu setengah akar 3. Sehingga didapatkan 40 kali 0,5 itu sama dengan 20 akar 3. Oke, kita lihat. Sudut antara vektor F1 dengan sumbu X positif adalah, nah sekarang, F2, ulang. Sudut antara vektor F2 dengan sumbu X positif adalah sama dengan, ya di sini, 90 ya. 90 tambah 30 sama dengan 120. Maka F2X itu sama dengan F2 cos 120. Nah, karena sudut terhadap sumbu X positifnya 120. F2 cos 120 itu sama dengan 20 kali 0 negatif 0,5 itu sama dengan negatif 10. F2Y itu sama dengan F2 sin 120 itu sama dengan 20 kali sin 120 itu nilainya 0,5 akar 3. Nah, dari mana datangnya negatif ini? Karena dia berada di kuadran 2. Ya, untuk di kuadran 2 nilai sin positif, nilai cos negatif. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, resultan komponen vektor di sumbu X dan sumbu Y. Kita carikan resultannya terhadap sumbu X. Nah, kita jumlahkan X saja. Yang X 20 tambah negatif 10. Ini dia. Kalau dia Fx berarti F1X tambah F2X. Sama dengan 20 kurang 10 karena F2X-nya negatif. Maka didapatnya negatif 10 Newton. Nah, begitu juga dengan sumbu Y. Fy total itu sama dengan F1Y tambah F2Y. Itu sama dengan 20 akar 3 tambah 10 akar 3. Nah, ini daftar ini, angka-angka ini kita masukkan ke dalam daftar tabel berikut. Ya. Ini namanya F1X, ini F2X. Ini F1Y, ini F2Y. Kita resultankan, ini 20 tambah negatif 10, 10. 20 akar 3 tambah 10 akar 3, itu 30 akar 3. Nah, besar vektor resultannya itu dengan menggunakan dalil Pythagoras.
F sama dengan Fe kuadrat tambah Fy kuadrat itu sama dengan akar 10 kuadrat tambah 30 akar 3 kuadrat. Ya, itu sama dengan 20, 10 kuadrat tambah 30 akar 3 kuadrat itu sama dengan 10 dikuadratkan, 30 dikuadratkan, dikali 3. Ya, itu dapat hasilnya 20 akar 7 Newton. Ya, 20 akar 7 Newton. Inilah besar vektor resultannya. Nah, berarti baru kita selesai baru menghitung besarnya. Nah, sekarang gimana cara menghitung cara menentukan arah vektor resultan dari contoh di atas. Nah, berarti kita menggunakan rumus tangen, tan desa, ya. Tan desa, depan per samping. Berarti depan alfa apa tadi? Fy. Samping alfa itu apa? X. Berarti Fx. Berarti tan alfa sama dengan Fy per Fx. Nah, berapa Fy-nya tadi? Nah, Fy total tadi 30 akar 3. Fx-nya 10. Berarti itu sama dengan 30 akar 3 per 10 itu sama dengan 3 akar 3. Ya. Nah, alfa sama dengan arcus tangen 3 akar 3. Itu sama dengan 79,1. Ya, cari 3 akar 3. Akar 3 itu berapa kali 3 itu jawabannya 3 kali sekitar. Nah, angkanya didapatkan menjadi sudutnya 79,1. Dari mana pula datangnya itu? Itu dari daftar tabel logaritma. Ya, bisa di-download atau Ananda gunakan kalkulator yang speknya TI 36. Ya, jadi disarankan mendownload kalkulator TI 36 dari Play Store. Nah, jadi resultan dari penyusunan vektor F1 dan F2 mempunyai sudut 79,1 derajat dari sumbu X positif. Nah, letak vektor resultan dari contoh di atas. Nah, ini dia yang 20 akar 7 tadi. Sumbu X, ini sumbu Y, ya. Di sini adalah sudutnya. Jadi Anda bisa menggambarkan seperti ini. 79,1. Gimana cara membuatkan gambar dari 79,1 ini? Jangan dikira-kira itu menggunakan busur. Letakkan di sini busurnya. Jadi cari sudutnya 79,1. Ya, jangan dikira-kira aja menggambarnya. Oke, lanjutkan. Nah, latihan soal ya. 3 buah gaya sekarang dengan masing-masing F1 2, F2 3, F3 5 Newton. Memiliki arah seperti gambar berikut. Perhatikan gambarnya ya. F1 60 derajat di sini. F2 lurus, F3 60 derajat juga ya. Tentukan, gambarkanlah vektor masing-masing F1, F2 dan negatif F3 katanya nih ya. Gambarkanlah vektor masing-masing F1, F2 dan negatif F3 pada koordinat kartesius dengan menggunakan busur derajat dan mistar. Nah, di sini mintanya negatif F3 ya. Terus lengkapi gambar dengan komponen masing-masing vektor sesuai dengan contoh di atas. Terus tentukan besar komponen masing-masing vektor dengan melengkapi tabel berikut ini. Nah, ini tabelnya ya. Tabel seperti yang tadi dicari dulu, terus masukkan ke dalam tabel. Setelah itu, pertanyaan D, tentukan besar resultan vektor komponen sumbu X atau Rx dan vektor komponen sumbu Y atau Rx dengan melengkapi tabel di atas. Nah, yang E, hitung besar dan arah resultan vektor R. Yang F, gambarkanlah letak vektor R pada koordinat kartesius sesuai dengan gambar contoh yang sudah Ibu berikan di video ini. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Semoga Ananda paham. Jika Ananda kurang paham, silakan diputar ulang kembali videonya. Ibu akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.